Halo, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya Didit Lovo. Sekarang ingin membahas update terbaru mengenai dunia balap motor di Indonesia. Oke, setelah Ikatan Motor Indonesia atau ini mengeluarkan protokol aktivitas ini new normal, wah berarti balapan bakal segera dimulai, tetapi dengan beberapa regulasi yang protokol-protokol ya, seperti tanpa penonton. Ada pula harus ada tes swab dan lain-lain biar memang biar aman ya dari pandemi dari COVID-19. Nah, sekarang saya mau menghubungi Rudi Hadinata. Ini adalah owner dari Trijaya Racing yang merupakan manajer dari tim Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Ini kemarin dia sangat berharap bahwa balapan 2020 harus tetap jalan. Nah, lalu bagaimana komentar lengkapnya? Kita bakal menghubungi langsung sama Bos Rudi. Oke, kita langsung menghubungi Bos Rudi. Nah, sekarang saya bakal bertanya kepada ini lewat Zoom ya, karena lagi masa seperti ini. Halo, selamat malam Pak Malam Mas. Rudi Hadinata. Saya panggilnya Bos Rudi aja biar enak ya. Jangan Mas Rudi. Kok Rudi aja. Oke, langsung aja nih, nggak perlu nggak mau panjang lebar nih ya. Yap. Mengenai protokol aktivitas ini new normal yang kemarin beberapa hari lalu sudah dirilis oleh Ikatan Motor Indonesia. Bagaimana pendapatnya menurut Bos Rudi? Ya gini loh Mas. Ya sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama. baru kangen juga sama semua. Gitu kangen rindu semua. Pasti. Ya gini loh Mas. Kenapa saya pengen tetap balapan ini di 2020 ini tetap berlangsung, tidak menunggu lama lagi atau pasti kita kemarin Pak Presiden pun sudah mengeluarkan statement yang new normal, atau mungkin ya sekarang sudah kembali lagi ke era yang new normal yang tidak yang seketat awal yang kita pertama ya. Kita perlu ketahui ini bukan hanya dunia balapnya aja Mas. Balap ini sekarang udah semacam industri kan, yang dimana sekarang new normal ini kan, menurut aturan pemerintah kita menyelamatkan semua industri-industri. Kita perlu diketahui balapan ini kita udah semacam kayak industri Mas, dimana yang industri itu kan besar, yang dimana berdampak kepada semua masing-masing punya kehidupan. Contohnya dimana industri itu semacam kemarin saya bertemu dengan produsen balap ya, dia orang Bandung ya, di acara Extender, dimana saya ketemu dengan ownernya SND, dengan Pak Haji Sandi. Kita silaturahmi dengan Pak Haji Utris Uwof, di mana ownernya ROB One. Kita juga ada beberapa mungkin yang lain ya, kayak Bos Krimpi yang usaha muffler, kita kontak-kontakan apa segala macam. Di situ mereka itu kan emang yang semua berkecimpung di dalam dunia balap, produsen balap, di mana semua juga ada karyawan, karyawan pun juga punya keluarga, punya apa. Saya kemarin agak terketuk juga ya, semacam kayak ngobrol sama Pak Haji Sandi dengan Pak Haji Utris itu. Saya nggak nyangka juga dengan gak adanya balap, dengan adanya musibah COVID ini gitu. Ternyata mereka udah mengurangi pegawai Mas.
karyawan, ada yang PHK, ada yang dirumahkan. Ya, itu mau nggak mau dengan yang tidak adanya aktivitas, tidak adanya daya beli, tidak adanya aktivitas otomatis mengurangi daya beli. Gitu. Selain itu pun juga, sekarang kita perlu diketahui juga semacam pengelolaan sirkuit. Yang dimana semacam saya ngelihatnya global ya Mas ya. Globalnya apa kayak sirkuit apa segala macam itu ya ada tukang parkir, itu salah satu contoh yang emang berkecimpung di dunia itu Mas. Kita ya selain saya sendiri sebagai manajer tim atau misalkan ada kru, ada mekanik semua, mungkin balap motor.net juga sama media salah sama satu juga. industri ya media udah industri dalam dunia balap motor ini dan dunia balap gitu. Karena besar, dampaknya ini besar Mas. Mereka ini kan yang semacam PHK atau semacam apa segala macam yang keluarga mereka itu punya keluarga, punya kehidupan. Nambah lagi kalau misalkan tidak ada balap, apakah nggak nambah pengangguran kita ini semacam ya tim balap yang ada mekanik apa segala macamnya udahlah itu emang sudah pelaku balap. Yang lain-lainnya ini kan banyak Mas, namanya industri. Nah, sekarang dengan kemarin ada new normal dengan protokol ini yang dikeluarkan kemarin, itu menurut saya udah solusi yang paling terbaik yang kita asal kita ini harus wajib mematuhi apa yang aturan yang dipakai oleh apa aturan yang ditentukan oleh pihak ini terkait tersebut. Ya, tentunya pihak IMI pun juga sedang berusaha untuk apa ya, membicarakan bagaimana baiknya dengan pihak pemerintahan atau pihak yang menangani COVID ini, Mas. Gitu. Sekarang dengan eranya new normal segala macam dengan ya mungkin di road race ini kita termasuk yang masih bisa diselamatkan lah ya. Ya intinya kita menyelamatkan yang ada, menyelamatkan industri yang ada. Sekarang kemarin kenapa pemerintah ada new normal ini yang perlu kita ketahui kan menyelamatkan semua industri ini. Nah ini kan industri balap juga harus diselamatkan Mas. Gitu. Karena balap motor road race ini yang kebetulan ya bukan kebetulan ya mungkin ya sudah ada Live TV. Live TV itu yang apa namanya kita yang berkecimpung di road race ini harusnya ya berterima kasih gitu kan. Ya mungkin tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kan kita nggak tahu dengan kondisi begini mau sampai kapan. Ya kan? Ya dengan kita live TV, kita tanpa penonton, tanpa apa, tidak menutup kemungkinan balap motor yang lain mungkin gesrek ke nanti misalkan motor fest ke atau misalkan drag bike ke mungkin stasiun-stasiun TV yang lain melihat TV One atau dengan Metro TV yang menyiarkan TV One menyiarkan One Trick dengan menyiarkan IMS-nya di Metro TV tidak menutup kemungkinan apakah stasiun TV yang lain misalkan contoh hal SCTV atau misalkan apa kita bisa memberi hiburan untuk masyarakat Indonesia ini yang stay at home kita ada hiburan lebih menarik lagi gitu. Apakah dengan kemajuannya ini dengan new normal ini kita ke arah ke situ kan kita belum tahu ke depannya bagaimana gitu. Yang penting kan kita selamatkan dulu lah industri balap motor ini, jangan sampai sekarang memang semua kita sedang susah, kita sedang apa namanya sedunia, kita sedang apa namanya susah sponsor atau apa segala macam nantinya. Nanti kalau menurut saya pribadi, kalau tidak ada jalan ini, tidak ada kita 2020 balap ini, akan lebih sulit lagi sponsornya, bukan akan lebih gampang. Karena semua udah vakum. Benar. Ya Karena sekarang sponsor kebanyakan ini ya bos. Sponsor kebanyakan apa? Sponsor kebanyakan kan memang dari industri di balap juga ya, kebanyakan. Ya, sekarang kayak misalkan ya sponsor yang tadi saya sebutkan misalkan ROB1 yang RC, BK atau misalkan yang lain-lainnya lah masih banyak lagi hal macam yang lain. Krimpy
semakin lama kita tidak mulai balap, tidak ada aktivitas, mereka tidak bekerja. Terus tidak menutup kemungkinan mereka nanti ganti usaha. Nanti mulai lagi kita balap, mereka udah nggak usaha lagi, bisa umpama amit-amitnya lah sampai ke situnya. Kita bicaranya kaitnya saja. Berarti akan kita lebih sulit, Mas, kalau menurut saya. Kalau nunggu lagi. Nah, sekarang kan kebetulan ya udah ada One Free TV One dan EMS di Metro TV. Menurut saya itu selamatkan dulu yang ada, dan kita selamatkan semua, kita aktivitas lagi, tapi tetap kita sebagai tim, kita sebagai misalkan pembalap, mekanik, tim lah, terutama ya semua yang bersangkutan di situ yang ada hadir di balap, apabila ini jalan, kita harus menaati semua protokol yang atau aturan yang ada yang ditetapkan oleh ini dan pihak terkait dengan COVID ini, gitu, Mas. Terus gini, Bos. Kemarin saya kan baca juga kan di protokol ini itu kan. Nah, yang paling ini kan sebenarnya balapan tanpa penonton. Itu komentarnya gimana? Balapan tanpa penonton. Dorna sekarang sebagai MotoGP sedang menyusun balapan tanpa penonton. Mereka sedang membicarakan dengan berbagai negara sirkuit di negara-negara untuk tanpa penonton, dan Indonesia sebetulnya 5 tahun lebih maju, bahkan 10 tahun lebih maju, Mas. Sebelum, ya jangan ketawa, ini lebih menarik, Mas. Sebelum MotoGP, sebelum Dorna memutuskan balapan tanpa penonton, kita udah lebih maju duluan, Mas. Sentul, kita udah lebih duluan tanpa penonton. Betul nggak? Indonesia lebih maju, udah 5-10 tahun lebih maju, Mas. Balapan tanpa penonton kita udah lebih duluan. Nah, sekarang dengan begini kita udah harus lebih siap, karena kita udah terbiasa tanpa penonton di Sentul. IMS pasti jalan. Sorry saya ketawa. Ya karena realitanya seperti itu. Benar juga. Realitanya seperti ini. Jadi tunggu apa lagi? Selamatkanlah industri balap motor di Indonesia. Karena Indonesia kita udah lebih maju. Balapan tanpa penonton itu Dorna baru sekarang, Mas. Iya. Udah dulu. Lagian balap di sirkuit permanen kan memang untuk beberapa tahun ini memang sepi. Memang ya. Saya juga ngakuin sepi lah. Saya setuju dengan kemarin saya lihat sementara ini Sentul yang baru sirkuit yang bisa memenuhi kriteria. Kenapa? Controlling untuk masuknya, kita bisa sortir, bisa screening masuknya itu orang yang ke sirkuit tersebut. Ya kita bisa saring di situ, bisa kontrol di situ, kita bisa semua. Ya mungkin saran saya sih, kita harus semua tim yang kru apa segala macam, pembalap siapapun yang masuk ke situ, kita harus melewati dulu tes, kita harus melewati dulu kontrol kesehatan atau apa. Saya sangat setuju sekali, dan kita harus wajib patuhi itu semua demi selamatnya industri balap motor ini, demi selamatnya juga teman-teman semua yang memang industri balap motor yang berkecimpung di balap motor ini. Ya, road race ini sangat menurut saya sangat rezeki ya. Kita sudah ada TV One, Metro TV yang mau menyiarkan kita. Ya mungkin tidak menutup kemungkinan untuk olahraga otomotif yang lainnya. Untuk selanjutnya, apakah TV-TV lain nanti setelah melihat ratingnya naik dari liputan otomotif ini, atau misalkan nanti ada youtuber mungkin seperti masnya ini, balapmotor.net ini akan, ya semua semacam dari new normal ini nanti semua serba virtual semua, yang emang stay hot. Kita tidak tahu semua ini, Mas. Yang penting kita selamatkan dulu lah. Intinya selamatkan dulu industri balap motor ini. Ya, selamatkan memang industri balap motor. Iya, Mas, macam AHRS sekarang
kan nggak ada yang pesan merpak nih mas. Macam SND itu kan spare part racing semua. Benar. Macam sekarang ROB1 itu kan emang yang dipakai balap semua. Rimpi pakai balap semua. Masih banyak yang lain sekarang kayak RCB gitu. Semua. Ya masih banyak yang lain. Saya tidak bisa mungkin menyebutkan satu-satu apa segala macam. Ya kebetulan itu yang sebutan saya tadi yang kebetulan kemarin saya ada ketemu langsung, kita silaturahmi di hari Lebaran kedua kemarin saya ketemu dengan beliau semua dengan kontek-kontekan semua gitu. Oke. Pada intinya dari Bos Rudi sendiri secara pribadi mungkin atau secara dari tim gimana caranya pokoknya kita support agar balapan di 2020 ini tetap berjalan. Ya, demi keselamatannya industri balap motor ini. Dan sekarang dari saya tadi dari informasi dari Bos Rudi sendiri gimana untuk mengenai One Prix atau IMS sampai update-nya update? Belum ada. Kemarin saya sudah ada coba ngobrol by phone dengan Pak Media Saputra sebagai Waketum PPIMI Pusat. Beliau menyampaikan sih ya minggu ini akan ada meeting. Ya ini hari Senin, hari merah mungkin ya kalau nggak salah pokoknya dalam minggu ini beliau ini akan meeting internal ini dulu. Meeting internal ini melalui ya sama seperti kita ini ya sekarang langsung via virtual video. Setelah itu mungkin beliau akan coba membicarakan event yang One Prix dengan IMS ini dengan pihak yang terkait yang menangani wabah COVID-19 ini. Ya semoga aja kita berdoa dilancarkan dan ada solusinya. Ya menurut saya sih harusnya saya berbesar hati ini harusnya disetujui oleh semua ya, apalagi dengan alasannya yang ya aturan-aturan apa segala macam, apa yang nantinya keputusannya aturannya tersebut, kita sebagai tim, sebagai pelaku balap demi selamatnya ini semua, dan jangan sampai juga halnya ini kita tadinya tujuannya positif jadi negatif, kita harus tetap patuhi aturan semua yang mereka bentuk, yang yang membuat peraturan kita harus patuhi. Jangan ada yang dilanggar. Akan rapi, akan kita balap lagi semua. Intinya kita harus patuh. Yes. Oke, terima kasih banyak. Ini maksudnya penjelasan dari Bos Rudi Hadinata mengenai alasan dia kenapa balap motor harus tetap berlangsung di 2020. Dan saya sebagai awak media juga berharap banget bahwa balapan tetap bisa berlangsung. Oke, terima kasih Bos Rudi. Terima kasih atas sama-sama waktunya udah bersedia. Oke. Sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa salam satu hati. Oke, siap. Sukses terus buat Bos Rudi juga. Saya salamnya salam jempol 2. Ya, Mas. Oke, demikian tadi bukan obrolan sih sebenarnya, statement lengkap dari Rudi Hadinata mengenai kenapa dia menggaung-gaungkan agar balapan di 2020 itu tetap gaspol. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe channel Balap Motor TV YouTube channel, dan jangan lupa juga share. Kalau komen masih dibatasi sama sing bau rekso YouTube. Oke, sampai jumpa.